Jadi kejadian ini terjadi pada tanggal hari Senin 6 Januari 2025, Bang. Jadi kebetulan pihak dari keluarga Toropolo Ambarita beserta kawan-kawan tanpa ada pemberitahuan dari pengadilan atau surat eksekusi dari pengadilan, mereka secara tiba-tiba memasukkan alat berat untuk menggali parit di sekeliling rumah saya dan merusak sejumlah tanaman yang ada di lokasi tanah saya ini. Jadi mereka menggunakan alat berat, dan inilah kenyataan di lapangan. Ketika saya mau keluar dari rumah saya beserta anak-anak untuk memenuhi kebutuhan hidup kami, kebutuhan dapur, kami harus kesusahan, Bang. Jadi pihak dari saudara Toropolo telah melakukan di sini namanya penjoliman. Jadi belum pernah kami ketemu di pengadilan atau apapun itu ceritanya, kami belum pernah ketemu. Tapi mereka telah melakukan tindakan sewenang-wenang, di mana mereka mengeksekusi rumah peninggalan dari orang tua saya yang berdiri sejak 1982. Bahkan lahan ini telah dikuasai oleh kakek saya, bahkan leluhur saya jauh sebelum itu. Tapi pihak dari saudara Toropolo melakukan perbuatan yang sangat-sangat merugikan saya secara materi dan secara moral. Abang lihatlah keadaan di lapangan, di lokasi seperti ini. Jadi ketika anak saya yang paling besar mau berangkat ke sekolah, saya harus melewati parit yang dibuat oleh saudara Toropolo beserta kawan-kawan yang kedalamannya mencapai 5 meter. Jadi saya harus susah payah untuk menyeberangkan anak saya biar bisa berangkat ke sekolah. Demikian juga ketika saya beserta istri saya ingin membeli kebutuhan dapur kami juga harus susah payah melewati keluar dari rumah ini, Bang. Kayak gitu, Bang. Tindakan dari pemerintah setempat ada nggak upaya mereka? Pada saat kejadian itu, Bang, pemerintah desa beserta Babinsa itu turun ke lapangan, Bang. Dan pada saat itu mereka masih menyaksikan alat berat itu mengorek parit di sekitaran rumah saya. Pada saat itu pemerintah desa beserta Babinsa itu masih menyuruh saudara Toropolo beserta kawan-kawan untuk menghentikan kegiatan. Tapi pihak dari saudara Toropolo beserta kawan-kawan tidak merespon, Pak. Seperti itu kejadiannya, Pak. Jadi Bapak berharap apa kepada pemerintah? Di sini kita hanya minta keadilan aja, Pak. Jadi kalau di situasi yang kami alami seperti ini, Pak, kami sebagai masyarakat kecil ini telah dijolimi. Jadi kami di sini tidak meminta kami untuk dibela, tapi kami minta keadilan di sini ditegakkan. Di mana-mana, Pak, yang namanya eksekusi itu adalah putusan dari pengadilan. Itu pun harusnya ada pemberitahuan. Nah, saudara Toropolo itu sebenarnya siapa? Apakah dia memang lebih tinggi dari pengadilan di negeri ini? Bagaimana mungkin dia bisa melakukan tindakan seperti ini ketika kami melapor ke pihak yang berwajib, tepatnya Polres Samosir ya, Pak ya, pada saat kejadian 6 Januari 2025. Malah yang kami permasalahkan di sini bukan tanahnya. Yang kami permasalahkan di sini adalah pasal pengerusakannya, Pak. Karena seperti yang saya katakan tadi, keluarga saudara Toropolo itu telah merugikan saya secara materi. Yang pertama, pagar di sekeliling rumah saya dirusak menggunakan alat berat. Yang kedua, tanaman di sekitaran rumah saya, pohon kemiri, pohon pisang, pohon durian, alpukat, mangga, pohon nangka, itu semuanya ditumbang. Jadi bagaimana tanggapan pemerintah di sini melihat kami masyarakat kecil ini? Kami hanya minta di sini keadilan aja. Kami tidak minta untuk dibela, tidak pernah kami minta untuk dibela. Tapi di sini ditunjukkanlah keadilan di negeri ini. Itu, Pak. Sudah Bapak laporkan ke pihak Projek atau ke Polres Samosir, Pak? Apa tanggapan dari Pak Polres Samosir, Pak? Jadi pada saat kejadian Senin 6 Januari 2025, setelah kita dianjurkan untuk melapor ke Polsek Simanindo, kita pergi melapor ke Polsek Simanindo, Pak. Tapi dari Polsek Simanindo menyarankan kita untuk pergi
ke Polres Samosir dengan alasan mereka tidak mempunyai ranah untuk menangani permasalahan seperti ini. Dan pada saat kita sampai di Polres Samosir, kita di sana laporan kita tidak tidak ditanggapi, Pak. Padahal kita tidak pernah, Polres Samosir justru meminta alas hak, sementara kita yang kita permasalahkan di sini bukan masalah lahan, bukan masalah tanah yang kita permasalahkan di sini. Yang kita permasalahkan di sini adalah yang pertama, akses keluar masuk dari rumah saya diisolasi dari rumah saya. Yang kedua, pengerusakan yang dilakukan oleh saudara Toropolo beserta kawan-kawannya. Itu yang kita laporkan. Tapi dari pihak Polres Samosir, mereka masih berkeras ingin meminta alas hak. Nah, sementara lokasi rumah yang saya diami ini itu masih di zona biru, Pak. Di zona itu memang tidak bisa disertifikat. Kenapa tidak bisa disertifikat? Karena ini masih batas 50 meter dari bibir danau, Pak. Jadi kalau memang Polres Samosir harus meminta saya memiliki alas hak supaya saya bisa membuat laporan, bagaimana dengan keberadaan rumah atau hotel yang ada di kawasan